Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Febi Satria pada mata kuliah Inventory Management Foundation untuk mahasiswa konsentrasi Business Management semester 5. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang berjudul tentang persediaan dari sudut pandang keuangan. Oke, langsung kita mulai dari yang pertama. Persediaan merupakan sebuah aset di dalam perusahaan. Kedudukannya sama seperti uang dan kas. Kenapa? Karena persediaan itu merupakan uang yang dibelikan suatu bahan baku untuk bisa diolah dalam proses produksi menjadi barang jadi yang nanti siap akan dijual. Jadi kedudukannya itu sama dengan uang dan kas. Karena kenapa? Karena itu berupa uang yang dibelikan bahan baku. Jadi dia berupa barang, aset yang bergerak seperti itu ya. Persediaan merupakan uang yang diinvestasikan oleh perusahaan dalam bentuk bahan baku yang sesegera mungkin harus juga diubah kembali menjadi uang dan dengan mekanisme kegiatan produksi menjadi produk yang siap jual. Nah, ya ini seperti apa yang saya jelaskan tadi ya. Kunci sukses dalam mengelola persediaan yang pertama adalah mengisi persediaan secara efektif dan efisien. Yang kedua, memuaskan pelanggan dengan kualitas produk yang baik. Yang ketiga, hasilkan barang sebaik mungkin dengan biaya persediaan yang serendah mungkin. Definisi manajemen persediaan dari sudut pandang keuangan adalah: pertama, manajemen persediaan dari perspektif keuangan adalah pendekatan untuk mengelola aset persediaan dengan mempertimbangkan unsur finansial yang terkait. Tujuan utama dari manajemen persediaan dari sudut pandang keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan nih antara biaya persediaan dengan keuntungan yang dihasilkan. Jangan sampai biaya penyimpanan atau biaya persediaan itu jadi tinggi sehingga mempengaruhi harga barang. Harga barangnya berupa ketika biaya penyimpanan tinggi, otomatis biaya produksi akan tinggi. Ketika biaya produksi akan tinggi dan dia akan mempengaruhi harga jual dari produk. Jadi margin keuntungan yang bisa didapat pun bisa berkurang ya. Karena memang biaya produksi yang semakin tinggi seperti itu. Nah, ini faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pengelolaan persediaan dari sudut pandang keuangan. Yang pertama itu ada faktor pengendalian biaya, terus ada arus kas, margin laba, dan terakhir adalah siklus keuangan. Nah, kita langsung aja pada bab ini kita akan banyak membahas tentang inventory turnover karena pada dasarnya persediaan yang baik adalah persediaan dengan siklus yang saling berputar dengan cepat seperti itu ya. Jadi di persediaan itu kalau dia makin cepat berputar bahan baku itu, maka makin banyak uang yang berputar. Jadi investasinya tidak banyak mengendap. Tapi kalau dia lama berputarnya si bahan baku di penyimpanan itu, otomatis uang yang tertanam di situ akan sulit bergerak dan investasi akan sulit untuk bertambah seperti itu. Nah, jadi diperlukan adanya suatu inventory turnover, yaitu suatu pengisian ulang dari bahan baku dengan cepat dengan efisien untuk bisa mendukung suatu proses produksi yang baik seperti itu. Apa itu inventory turnover? Inventory turnover itu adalah sebuah metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengelola persediaan atau stok barangnya. Metrik ini mengindikasikan seberapa cepat perusahaan mengolah persediaan yang dimilikinya dan menggantinya dengan stok baru. Inventory turnover juga dikenal sebagai rasio pergantian stok. Nah, jenis inventory turnover itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dari perspektif keuangan dan yang satu lagi dari perspektif operasional. Kalau dia dari perspektif keuangan, dia akan menghitung dalam satu kali perputaran turnover kira-kira mengandung berapa uang yang berada pada satu kali putaran tersebut. Tapi kalau dari sudut pandang operasional itu dia akan lebih banyak bicara tentang berapa kali dalam satu periode produksi suatu perusahaan itu melakukan turnover persediaan seperti itu. Nah, ini adalah rumus dari penghitungan inventory turnover dari sudut pandang keuangan. Yang pertama, kita untuk mencari suatu inventory turnover, kita pertama harus mencari dulu harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu adalah rumusnya dari total biaya produksi dalam satu kali periode produksi ditambah dengan persediaan awal dalam uang dikurang persediaan akhir dalam uang. Lalu kita juga harus mencari persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata itu terdapat dari persediaan awal yang berbentuk uang dikurang dari persediaan akhir yang berbentuk uang juga dibagi dua. Nah, nanti baru hasilnya harga pokok produksi dibagi harga persediaan rata-rata. Nah, selanjutnya setelah kita udah tahu satu kali turnover itu mengandung berapa uang, kita harus mengetahui juga nih berapa kali sih dalam satu kali periode produksi itu kira-kira suatu perusahaan itu melakukan berapa kali pengisian ulang atau berapa kali turnover. Cara menghitungnya seperti ini. Turnover inventory dari segi operasional itu dilihat dari penjualan per unit dibagi persediaan per unit. Persediaan ini adalah kuota
yang bisa disimpan di penyimpanan oleh perusahaan tersebut gitu ya. Jadi misalnya perusahaannya mampu menjual 2.000 unit, lalu kuota persediaan dari bahan bakunya sebanyak 100 unit. Jadi berapa? 2.000 dibagi 100 sama dengan 20 kali kan, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini turnover persediaannya, misalnya di sini turnover persediaan dia barangnya menjual 600 unit. Lalu persediaan tempat kuotanya itu sebanyak 300 unit. Jadi selama 1 kali periode produksi dia hanya melakukan 2 kali turnover. Sebagai catatan, turnover yang baik adalah turnover yang sangat sering. Kalau bisa mungkin dalam 1 periode itu sesering mungkin perusahaan itu melakukan turnover persediaan, karena semakin sering terjadi perputaran tersebut, maka semakin banyak uang yang berputar dan semakin akan bertambah ya. Karena kalau kita misalnya menjual barang itu, barang jadi itu kan pasti mendapatkan keuntungan. Dari keuntungan tersebut bisa diputar lagi sehingga perputaran uang semakin bertambah dan itu juga akan menguntungkan bagi perusahaan, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.